Wah, Hai semuanya. kembali lagi bersama kami di Detes Deep Deep Talk Talk Session. Session. Let's Let's talk talk about about it. it. Bersama aku Asti Sama di Farel. sini di hari Selasa yang Yes. mendung-mendung hari ini ya. Betul. Nah, ini sudah kedengaran Oh suaranya ya. iya, kita berarti Weh. nggak berdua aja seperti luar biasanya. Kita Betul. hari ini bertiga Sama siapa, Tin? sama Pastor Verdika. Verdika. Oh, Gimana ini kabarnya Pastor di sore mendung hari ini, Wijian? Wes, Mendung-mendung. mantap ini ya. ya aku lihat cuaca dulu ya. Mendung asik ini. Mendung Mendung asik nih. asik. Betul. Sudah Biasanya sudah mendung, Ya. nunggu liburan Natal. Wah, 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 pasti banyak dapat hampers, wah kado-kado itu. Natal. betul. Asik pokoknya. Mantap banget Itu ini. yang Uh, ditunggu-tunggu ya. Tahu nggak sih ya. kalau Natal-Natal mau menjelang Natal gini tuh apa teman-teman yang kerja di gereja ya kebanyakan ya aku Hmm. barusan kan maksudnya kayak merayakan mau merayakan Natal dan bekerja di gereja. Ini tuh banyak puji Hmm. Tuhannya. Nah, Oh gitu, apa gitu. tuh Hmm. bisa Iya kayak sharing-sharing. tadi yang dibilang sama Kodika apa namanya Hmm. banyak dapat hamper, banyak Oh, Hmm. dapat betul. berkat gitu kan. Tapi nanti kalau Hmm. udah tengah-tengah tahun gitu kan, mulai masuk 2025, tengah-tengah tahun ini banyak sambatnya. Puji Tuhan. Nah itu Ini hari ini banyak puji Tuhannya nih ya kan, bulan harus tetap Desember ini bersyukur ya. kita bersyukur. Oke. Curhatan ya kamu itu Iya, sekarang. curhatan. Tapi seru loh, guys. Ya, Apa? siapa tahu ada Gimana? anak-anak muda yang tergerak hatinya untuk pengen bekerja ya. Jangan Oh, gitu dong. Nanti oh, cari nih. siapa tahu ya kan. Tertarik ya. Tapi bener gak sih Pastor ya apa Hmm. namanya kerja ikut Tuhan kan seru banget ya. Oh, deg-degan Banyak semua sih. Deg-deg, betul. deg-degnyes Deg-degan. gitu kan. Deg-degnya, Deg-degnyes gitu kan. deg-degnya Karena betul. caranya Tuhan itu kan tidak pernah terlalu cepat dan tidak terlambat. Ya betul. Betul. Wah, Tepat, itu tepat, tepat. Hmm. tepat. Ya, Ya itu makanya yang buat deg-degan itu seperti itu. Mm-mm. betul. Kayak Iya. kayak bener-bener berjalan tapi pakai iman gitu. Ya kan? Yes, Tapi betul. kadang tuh manusia Betul. tuh ini ragu gitu. Apa ya yang ada di Hmm. depan ya gitu kan. Nah, ini kita Hmm. masuk nih Bakal temanya. ngobrol-ngobrol. Yes, Diksinya ini mantap banget ya. intronya kok halus banget ya. Halus banget ya. Oh, ini memang Iya betul itu. jam terbang ini. Sudah terlatih banget ya ini ya. Oke. Ya, jadi kita hari ini bakal bahas tentang from doubt to belief ya. Jadi Hmm. Hmm. menjawab atau mengatasi pertanyaan-pertanyaan tentang iman nih gitu kan. Jadi Hmm. kita kayak memberikan ruang untuk apa ya, mendiskusikan keraguan kita atau pertanyaan mengenai Hmm. iman dan Ya, cara mengatasinya ini gitu. Ya. ya betul. Ini Hmm. menurutku aku sih akhir-akhir ini ya lagi bahas tentang ini sih. Jadi karena aku ada keinginan pengen melanjutkan studi Nah, S2 Wis. Oh, ya, ambil gimana? teologi, ambil teologi. Nah, ini lagi mencari-cari nih, lagi mencari-cari, lagi Hmm. pengen tanya-tanya info-info itu kan. Tapi kemarin udah sempet ketemu sama Pastor Anton Hmm. karena beliau lagi mampir ke gereja, gereja ya, pelayan di gereja layanan. kita. Akhirnya Hmm. ngobrol-ngobrol lah dan beliau merekomendasikan ke Harvest yang Jakarta gitu. Hmm. Oh, Jauh, Pak. jauh, tapi ambil Hmm. yang online. Oh gitu. Nah, tapi sebelumnya aku tuh udah ngobrol-ngobrol juga sama salah satu apa lulusan dari STT yang di Ungaran itu. Hmm, hmm. Nah, Hmm. beliau ini ngomong apa ya, maksudnya kamu masuk ke teologi ini tuh nggak semakin apa ya, bikin kamu dekat sama Tuhan. Kalau kamu bener ya, ini kalau kamu menyikapinya Ya. Hmm. bener ya, kamu akan semakin dekat sama Dekat. Tuhan gitu Hmm. kan. Tapi kalau kamu Yes. menyikapinya tidak dengan benar atau imanmu masih gampang untuk goyah, ini jadi senjata apa ya, maksudnya kayak jadi bumerang buat kamu sendiri gitu. Oh. Karena Hmm. akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya mempertanyakan imanmu nih gitu. Oh, serem ya, Pak? Hmm. Serem Iya, iya, sebenarnya. iya. Seru buat aku ini seru. Kamu Betul menguji bukan? dirimu sendiri ya? Iya, betul bukan Ah, Pastor Dika? yes. Betul Hmm. ya. Betul. Pastor Dika aja memvalidasi Oh iya, jadi bahwa kamu harus Hmm. hati-hati ya, Pak. iya, aku Ya. juga harus berhati-hati dan memang benar-benar apa ya?
motivasinya harus benar. Ya betul, kamu harus Oh, fokus. Hmm. Sama ya kayak anak muda. Berarti kamu ini sudah mulai ada iman-iman untuk lanjut ya. lanjut. Ya, Kamu Yes. tidak goyah ya. ya, Karena betul. karena gini, brother. Ya, Eh, Beda antara mengetahui dengan mengalami. Betul. Nah, kamu belajar ilmu teologi, kamu belajar ilmu Alkitab, kamu buka Alkitab, ya, kamu merenungkan firman gitu kan. Mm-mm. Kamu semakin tahu siapa Tuhan. Ya, betul. Betul kan? Kamu semakin tahu. Nah, itu penting. Nah, Yes, tapi juga ada hal yang terpenting kamu mengalami. Nah, mengalami itu relationship. betul. Jadi tidak cuma sekedar kamu belajar Alkitab, tidak cuma sekedar kamu teologi, tapi bagaimana dengan teologimu tuh kamu mengalami Tuhan. Wah, itu betul. Itu. Mantap sih. Jadi nggak cuma sekedar nyelesain nyelesain mata kuliah, nyelesain Ya, tesis, selesai gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya, experience-mu sama Tuhan semakin kuat nggak? Pengalamanmu sama Tuhan semakin kuat nggak? ya, betul. Wow, Relationship-mu sama Tuhan. Jadi jangan cuman jangan cuman sekedar seperti tukang roti yang dia kelaparan gitu kan. ya, Dia wah, tahu cara bikin roti, dia tahu cara untuk apa menghias roti. mm, Nah, tapi dia sendiri nggak pernah makan roti itu, gitu kan? Dia nggak ya, pernah ngalami roti itu rasanya gimana, kenyang dengan makan roti itu gimana, dia nggak pernah. Tapi ya, dia tahu nih cara bikin roti, kerannya, harganya, gitu kan? Cara ya, jualnya pun tahu, gitu. Tapi dia nggak pernah ngalamin itu. Nah, aku ya, betul. support langsung Wow, lanjut aja daftar. wow, keren. Ya keren ini nih. nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi Betul, semester. betul, betul, Kita betul, betul. di off air ya, Mm-mm. ngobrol-ngobrol lagi, Iya, Boleh. sharing-sharing ngopi-ngopi. gitu kan. Mm-mm. Gitu. Nah, Yes. mungkin hari ini yang aku pengen tanyain tuh kan, ya ini ya, Gimana? anak muda zaman sekarang ini kan makin ya itu ya yang sering kita tahu, yang sering kita Mm-mm. bilang bahwa dunia ini tuh nggak semakin lebih baik, tapi semakin buruk gitu kan. Betul. Nah, Ya, betul. pasti juga ada penyebab munculnya keraguan iman, terutama di kalangan anak muda nih, Mm, mm, gitu mm. kan. Nah, Hmm. yang biasanya jadi penyebabnya ini apa sih, Pastor gitu? Oke. Kalau untuk anak muda ya, Ya, Mm-mm, mm-mm. kalau kalau untuk anak muda itu mayoritas penyebabnya untuk keraguan iman karena too much information. Dia Ah, terlalu mengkonsumsi banyak informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. ya, Jadi informasi yang mereka terima, mereka telan mentah-mentah, mereka tidak pelajari lagi, mereka tidak cari kebenarannya lagi, dan bahkan mereka telan mentah-mentah yang tidak bertanggung jawab. ya, Contoh nih, di wow, media sosial, banyak orang-orang yang di media sosial, mereka mengangkat sebuah topik, mereka mengangkat sebuah fenomena sekarang ya, ini kan tentang iman, tentang gereja, tentang kekristenan, tentang ya, tentang apa ya kehidupan rohani, tapi mm, mereka sendiri tidak bertanggung jawab. mm, Validasinya mereka tidak ada. mm, Mereka mm. cuman kata orang, terus cuman asumsi mereka sendiri. ya, Nah, sehingga orang yang memposting itu mereka tidak tahu validasinya, sehingga terus orang yang menerima, anak-anak muda itu kan sekarang kan too much information kan, mereka ya, kelebihan informasi, mereka scroll sana scroll sini sana sini, sehingga satu, mereka mengkonsumsi kabar-kabar yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua, mereka mengkonsumsi kabar-kabar yang A nyerang yang B, B nyerang yang A. Demikian ya, Mm. juga sebaliknya. Nah, sehingga mereka ini yang benar yang mana, ini yang ini gimana, sehingga mereka muncul rasa keraguan-raguan. Mereka ya, muncul rasa rasa ini yang ini nyerang ini serang semua salah, ya udahlah, yang penting aku jalan sendiri aja. Mm. ya, Nah, itu mayoritas yang untuk anak-anak muda tuh di situ. Makanya kita harus bijak, harus hati-hati kalau kita jadi content creator, kita influencer, kita harus hati-hati untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang menjadi postingan kita. ya. Wow, Itu. wow. Dan menurutku sih banyak anak muda juga yang lagi mencari jati diri gitu, Ya, krisis betul. Mhm. identitas gitu kan. Ya. Jadi Yes. kita harus bisa mengarahkan mana yang benar nih gitu Mm, kan. mm, Sebagai mungkin Mhm. komunitas Mhm. yang membangun ya, komunitas gereja ini Mhm. diharapkan bisa mengarahkan anak-anak muda ini untuk bisa benar-benar
mencapai jati dirinya yang benar-benar di dalam Kristus gitu. Jadi Hmm. terang, jadi garam gitu. Iya, Jadi betul. teman-teman apa ya kayak mungkin kakak-kakak pembina youth-nya gitu kan. Hmm. Jadi punya pengaruh yang besar dalam hal itu. Nah, Hmm. ngomongin tentang keraguan nih, menurut Pastor sendiri nih, keraguan ini apalagi dalam iman ya, ini sesuatu yang Hmm. normal nggak sih? Dan gimana sih pandangan Alkitab Hmm. mengenai hal ini gitu? Em, Kalau kita lihat contoh ya, contoh. Hmm, Yang pertama Abraham. Abraham ya, itu disebut bapak orang beriman. hmm, Tapi dia pernah meragukan, meragukan ketika Allah ngomong kamu akan mendapatkan keturunan, lihatlah apa namanya keturunan-keturunan yang lihatlah bintang di langit dan sebagainya gitu kan. Nah, Hmm. Abraham itu Hmm. pernah meragukan loh. iya, Dia malah meragukannya itu malah seperti ketawa kecil gitu kan. hmm, hmm, Nah, tapi puji Tuhannya begini. Iman itu kan eh, memang manusia itu tidak bisa sempurna di dalam beriman secara terus-menerus, ya, konsistensi. Nah, yang saya paling suka adalah tapi Tuhan punya kasih, dia punya cara yang selalu konsistensi untuk menguatkan setiap iman kita. hmm, Saya kasih contoh, contoh lagi yang namanya Lukas. Hmm. ya, Sorry kok Lukas, Petrus di kitab Petrus, Lukas maksud saya. ya, Petrus itu pada saat Yesus datang ke rumah Petrus, Yesus menyembuhkan ibu mertuanya Petrus, betul kan? ya, Nah, dia melihat mujizat terjadi. Nah, beberapa hari kemudian ketika Petrus satu malam dia menangkap ikan karena Petrus nelayan dan Petrus sudah berusaha sedemikian rupa tapi Petrus tidak mendapatkan ikan apapun. Hmm. hmm, Lalu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah sini. hmm, Nah, apa yang jadi respon Petrus? Tuhan, aku sudah bersama lama-lama melakukan ini dan tidak mendapatkan ya, apa-apa. Itu kan ya, meragukan kan? Padahal Iya. ya, Yesus betul, sendiri yang betul, bilang. Nah, Hmm. ya, padahal beberapa hari sebelumnya Yesus datang menyembuhkan ibu mertuanya. wow, Nah, tapi ajaibnya Petrus tetap dia taat. Ajaibnya Abraham juga dia tetap taat. Hmm. hmm, wow, Ajaibnya Abraham tetap fokus kepada Tuhan, kepada Allah. Petrus fokusnya kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada Allah. ya, wow, Sehingga dia taat melakukannya juga. Nah, hmm, maka dari itu langsung langsung Petrus mendapatkan ikan yang banyak. Bahkan setelah itu Petrus mengikut Yesus menjadi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, Abraham dia melahirkan anak perjanjian. ya, Nah, jadi sekali lagi sih seperti ini. Saya nggak mau ngomong meragukan iman itu normal apa enggak. Setiap kita itu bisa meragukan. wow, Hmm. Nah, yang pasti adalah kita tetap taat terus kepada Tuhan, kita tetap fokusnya ke Tuhan, sehingga kita bisa melihat buah dari iman kita. hmm, ya, Dan yang saya percaya adalah ketika ketika semisal ketika Abraham dia meragukan imannya, dia ketawa gitu kan, hmm, Allah itu berhak untuk mengcancel itu enggak? Karena iya, meragukan. Berhak Iya. kan? ya, Hmm. Ketika ketika Petrus meragukan Yesus, aku semalam-malaman sudah Hmm. melakukan itu dan nggak mendapatkan ikan. Yesus hmm, berhak mengcancel nggak? ya, ya, Nah, tapi pernyataannya adalah ajaibnya adalah Tuhan tetap setia dengan janjinya. wow, yes, bener banget. Itu sih. Wow, aku Ah. tahu nggak sih ini fun fact-nya aku ngalamin banget loh tentang keraguan ini Hmm. tuh aku ngalamin banget. Kenapa tuh? Gimana? Gimana? Jadi Kenapa tuh? ini mungkin teman-teman juga udah sering ya tentang rumah tuh Hmm. loh. Hmm. Nah, Hmm. tentang rumah. Jadi aku cerita dikit sama Kodika berarti ya. Hmm. Hmm. Aku Banyak tuh juga kan nggak apa-apa, emang sampai selesai juga boleh kok. Nah, aku tuh kan emang lagi mempersiapkan banyak hal lah ya, Asik. mau Hmm. ke Hmm. jenjang yang lebih serius, jadi kayak Terus mau nikah melihat-lihat ya? rumah, iya. Hmm. Terus Tapi terus masih lama keren kok, keren. masih 3 tahun lagi.
rencananya. Hmm. Nah, tapi waktu itu lagi lihat-lihat rumah gitu kan, lagi lihat-lihat Hmm. rumah dan dapet tuh rumah yang cukup jauh. Menurutku Hmm. jauh banget sih, bukan cukup jauh, jauh banget Hmm. dari tempat kerjanya pasangan gitu. Nah, Hmm. Hmm. terus sempet ajak ke situ juga lihat rumahnya. Sebenarnya oke secara harga, secara rumah looks-nya tuh bagus gitu kan. Hmm. Hmm. Dalamnya juga kelihatan nyaman gitu dan murah sih menurutku murah gitu. Yang dimana aku tuh sebenarnya nyicil sendiri bisa gitu kan. Tapi jauhnya itu yang sangat-sangat luar biasa jauh gitu. Nah, Ah, terus sampai malam itu aku lupa sih itu hari apa. Yang jelas di hari Jumatnya tuh ada doa malam gitu. Tapi hari sebelumnya yang pas aku lihat rumah itu malamnya tuh aku bener-bener kayak aduh biar ya Tuhan tak ambil nggak ya gitu. Aku kayak bener-bener bingung gitu loh kayak aduh gimana ya cara hmm. ih ini tuh serak banget loh aku tuh serak banget gitu. Hmm. Hmm. Aku tuh sampai apa ya kayak bener-bener punya 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 apa sih kayak punya Hmm. iman bahwa aku tuh bisa nyicil rumah sendiri gitu kan. Tapi Hmm. akhirnya aku Ya. kayak bukan karena jauhnya ini gitu kan. Ragu mau ngambil rumah gitu kan. Ragu mau Hmm. ambil rumah yang jauh gitu kan. Terus mempertanyakan ini sama Tuhan ini naik gimana ya Tuhan gitu kan. Terus sampai Hmm. pada akhirnya hari Jumatnya pasanganku ini cerita gitu. Aku udah cerita nih sama mama bla 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 gitu kan. Terus taunya eh, rumahnya mamahnya pasangan ini disuruh makan kita berdua gitu. Hmm. Wah. Akhirnya gitu. Hmm. Wah. Jadi kayak wah ternyata ini ya maksudnya kayak ya itu namanya jalan sama Tuhan tuh gitu kayak Iya, ya, kita betul, nggak betul, nggak betul. Yes. nggak pernah tahu gitu. Kadang Hmm. mempertanyakan sesuatu hal yang harusnya tidak kita pertanyakan karena Tuhan tuh sebenarnya udah menyiapkan itu gitu. Hmm. 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 Gitu. Hmm. Keren. Hmm. Jadi kayak, Hmm. Hmm. ya ragu-ragu ini tuh sebenarnya kalau menurutku ya ya benar tadi yang dibilang itu setiap manusia tuh pasti pernah Pernah mengalami ya? meragukan gitu Ya. kan. Hmm. Gitu. Nggak yakin. Pernah ragu dan ya itu benar nggak bisa dibilang normal gitu. Hmm. Tapi Ya. ada kalanya kita juga harus tahu bagaimana kita ngerespon itu gitu. Betul. Dan Hmm. akhirnya bisa membedakan antara keraguan yang sehat dan keraguan yang bisa menjauhkan seseorang dari Hmm. iman gitu. Yes. Maaf ya Tin, tadi aku udah nge-briefing Hmm. kamu. Tak suruh mempertanyakan pertanyaan juga ini. Ya, ya. Iya, tapi Iya, Hmm. ada kita apa itu? bridgingmu lebih masuk. Gak enak ya kalau dipotong. Gak enak kalau Boleh. potong. Jadi itulah yang Ya. membedakan antara keraguan yang sehat dan keraguan yang bisa menjauhkan seseorang dari iman. Nah, Betul. Hmm. bedanya Gimana tuh bedainnya? gimana cara membedakannya gitu? Atau Hmm. apa bedanya gitu? Ya. Jadi seringkali begini. eh Kayak lagi kan tidak ngomong, saya tidak ngomong seperti ini. Oh berarti kalau gitu iman nggak beriman kan sama aja kan? Hmm, Bener kan? Meragukan iman kan berarti orang itu tidak beriman, ya, betul kan? Kan ya, imannya tidak bulat. Iman itu kan harus bulat. Tapi kan ya. kalau begitu berarti saya nggak usah apa namanya nggak usah beriman aja sekalian. Ya. Hmm, Hasil dari iman itu bukan karena usaha kita, tetapi hasil dari iman itu karena kebaikannya Tuhan, karena memang Dia itu setia. Alkitab kan ngomong seperti ini. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Hmm. Nah, tapi bukan berarti kita harus berkata bahwa kalau gitu kita nggak usah beriman aja, nggak apa-apa kan hasilnya juga sama kan. ya. Nah, bedanya seperti ini. Bedanya seperti ini. Kalau kamu Abraham tadi ya, Hmm, Abraham hmm. istrinya siapa namanya? Kalau Alkitab kita sama, kalau nggak salah istrinya namanya Sarah kan, Oh. Sarah, betul kan? Nah, ya. berarti Alkitab kita sama. Jadi gini, Abraham dan Sarah, sekalipun Abraham ini dia meragukan meragukan eh, janjinya Tuhan masalah Ya. keturunan, Hmm. dia sempat ketawa kecil. Nah, bahkan istrinya pun juga sama kan, Sarah pun juga sama. Nah, pertanyaannya begini, apakah Sarah dengan Abraham itu, sorry ini, mereka setelah dapat janji itu, mereka berhubungan suami istri enggak? Harusnya ya. Menurut kalian? Harusnya kan, karena Alkitab tidak Harusnya. mencatat bahwa Isa ini lahir seperti tiba-tiba lahir gitu, tiba-tiba Iya, Iya. iya, iya. ada. Nah, ada sebuah hubungan, betul kan? Hmm, iya. Sekalipun Abraham dan Sarah meragukan, tetapi dia belajar taat. Hmm.
Iya, iya, Dia belajar melakukan. iya. Petrus, sekalipun dia semalam-malaman dia nggak mendapatkan hasil, dia berkata, Tuhan sudah semalam-malaman dia meragukan. Tapi karena Hmm. Engkau yang menyuruh, aku akan melakukannya. Iya. Nah, jadi iman yang meragukan, yang apa ya bahasanya yang di sini kan yang sehat, Iya, itu bukan berarti kalau kita ragu kita terus berhenti. iya. Tapi kalau kita ragu, tetap kita fokusnya ke Tuhan, fokusnya ke Hmm. janjinya, dan kita Iya, tetap melakukannya. Hmm, iya. hmm, hmm. Nggak tahu hasilnya apapun juga, pokoknya udah, karena kalau Tuhan yang suruh, aku lakukan. Ya. Hmm. Terus nggak tahu bahasanya Semarang gini, wes mboh gitu kan. Hmm. Tapi kalau Tuhan yang suruh, oke, lakukan. Nah, tapi yang iman yang meragukan, yang nggak Hmm. sehat itu dia sudah ragu, dia nggak melakukan, endingnya dia nyalain Tuhan, Hmm. Iya, endingnya dia menjauh dari Tuhan. iya. Betul, Hmm. betul, betul. Nah, per, per seringkali terjadi orang-orang Kristen ini salah mengerti sama Tuhan itu seperti ini. Hmm. Nah, Iya, Tuhan nggak mungkin lah karena kan keadaan kayak gini, nggak mungkin lah karena kedepannya kayak gini, nggak Hmm. mungkin lah aku seperti ini. Nah, tapi dia nggak melakukannya, ya iya. terus akhirnya Betul. hidupnya nggak semakin membaik, Hmm. tapi konsekuensinya ketika tidak melakukan itu semakin semakin dia semakin jauh dari Tuhan, endingnya dia nyalain Tuhan, nyalain orang, nyalain dirinya sendiri. Hmm. Iya, Hmm. betul. Nah, intinya tuh gini, kalau kita meragukan, semua orang pasti pernah meragukan. Iya. Nah, tapi kita mau belajar yang namanya iman itu sekalipun tidak melihat tetapi melakukannya juga. Hmm. Itu. Ya Iya. tetap taat Hmm. aja. Respon kita Toko Betul. ya Ya. yang menentukan. tokoh-tokoh Alkitab banyak kok yang meragukan kok. Hmm. Iya, Banyak sekali. iya, Kalau iya. saya jelasin satu-satu, ini nanti ada 3 sesi. Dikasih. Udah kayak retret. Oh, besok ya jangan ya. Besok ini. Ini Berseri. dua tokoh aja. Dua tokoh aja. Hmm. Iya sih. Mm-mm. Semua kayak kembali ke respon kita ya. Jadi itu Mm-mm. yang menentukan ragunya kita nih gimana sih? Ada di Iya, level yang mana sih? iya, Gitu iya kan. betul. Aku juga ada sih cerita ini yang kemarin aku pendaftaran Wes. wisuda wis. Yes. Wes, Prestasi. oi. Galeri kalau Sarjana ini. apa? Sarjana apa? Psikologi, psikologi, Pastor. Psikologi. Ambil di mana? Ya, gimana? Ambil kuliah Gimana? di mana? Di Unika. Oh, satu Oh. alma mater sama istriku berarti. Oh ya, Psikologi. wis. Oh, Besti kita. Psikologi juga, Pastor. Istriku Oh ya, psikologi juga. psikologi, Wih, Unika juga. keren. Psikologi Woi. satu. Iya, Ya, keren. betul. Thank you. Gimana gimana? Gimana gimana? Ya, jadi kan kita tuh kalau mau wisuda, misal ini wisuda Desember, otomatis tuh Mm-mm. penutupannya itu 2 bulan sebelumnya, Hmm. gitu. Jadi Oktober ya. Nah, aku tuh sidang di tanggal 17 Oktober. Terakhir penutupan Mm-mm. dan pendaftaran wisuda tuh di tanggal 31 Kamu Oktober. kamu sidang 17 Oktober deh. Ya, Lama juga ya ternyata ya. apanya? Kayak maksudnya waktu itu kan datang ke sidangnya kan. Aku kan Mm. datang sama teman-teman ke sidangnya. Hah. Nggak kerasa gitu loh masih kayak udah Oh sebulan ya, dari udah, Desember cepet udah. banget nih. Iya, makanya Iya. cepet Coba banget. lanjut Oke, oke. Terus, intermezzo. ya habis itu, dan ternyata tuh pendaftaran sidang dan untuk sidang tuh lebih gampang daripada mendaftar wisuda ya. Itu lebih repot. Betul. Hmm, repot Kayak kok. kayak itu di mana-mana sih. Ya, oh gitu. Ya, Oh, Iya, ya, aku dulu di kampus eh, tuh juga gitu sih. ya itu repot banget sampai Iya. minta tanda tangan. Tapi akunya juga salah sih. Ya ini juga kesalahan. Jadi ini dari dua POV ya, dari mana aku juga yang Hmm. kayak alah kan masih nanti kayak ngulur-ngulur gitu sampai akhirnya kepepet kepepet terus jadi kayak kepontal-pontal gitu loh ya bisa di Indonesia tercapat-capat Terburu-buru. buru-buru kayak gitu. Habis itu karena akhirnya kan harus minta tanda tangan dari penguji dulu lah, minta tanda tangan dekan, lah aduh, repot banget ya. Iya, Hmm. betul. Itu tuh sampai di tanggal 31 punya aku tuh nggak ditanda tangan, udah Yes. deg-degannya tuh kayak Aduh, nggak jadi aduh lulus gimana nih ya aku gue nih. gitu maksudnya nggak di sudah di bulan Desember mikirnya kayak gitu. Aku udah berdoa, Hmm.
Semoga aku udah ngajuin dari tanggal 28, 29 dekannya sakit, 30 belum dikasih, udah pokoknya deg-degan lah. So kayak aduh ini gimana nih, yakin gak ya, bisa nggak ya, aku berdoa terus sama Tuhan supaya nggak molor-molor ya wisudanya. Ya gitu Hmm. sampai akhirnya kayak yaudahlah paling juga nanti diundur, maksudnya diperpanjang kayak gitu, karena di periode-periode sebelumnya tuh selalu diperpanjang, Ya, pacek 2-3 hari lah kayak gitu. ya. Habis Hmm. itu udah sampai di kampus tuh sampai sampai maghrib pulang, buka laptop lagi buat ngecek-ngecek kayak gitu, sampai akhirnya ditandatangan di ACC itu jam 8 malam, padahal Wes. udah mepet banget, udah itu udah kesusu sampai akhirnya ya akhirnya puji Tuhannya puji Tuhannya ternyata nggak ada perpanjangan Pak, jadi cuman Oh, hanya nggak ada perpanjangan, jadi kayak aku udah akhirnya. bersyukur banget sama Tuhan, kayak ya memang baik lagi kalau kalau misalnya kita responnya juga kayak gak yakin, terus kayak malah apa ya istilahnya kayak menggampangkan dan gak percaya sama Tuhan, mungkin ya gue malah lama lagi ya wisudanya Iya. ya kayak gitu, jadi ya Emang periode berapa berikutnya kapan? Maret Bulan? Pak, Maret masih lama Oh, banget Pak, waduh. makanya jadi kayak udah telat udah berapa lama, Kamu gitu. lulus semester berapa, Tin? Semester 9, kenapa ya kok 9. disebut-sebut. Sama. Kan saya juga. Thank Terus you. Gak apa-apa. kapan wisuda? Sudah wisuda belum? Kemarin, Kemarin kemarin Oh, Sabtu kemarin Sabtu. ya. ya. Oh, congrats Woi, ya. Wisuda, congrats, keren. tepuk tangan dulu. Ya itu juga Eh, terima kasih. Ya itu juga gara-gara ya Tuhan ya, karena kalau misal Yes. nggak dari dorongan itu sendiri juga, kalau misal apa nggak yakin terus malah bermalas-malasan itu ya masih molor lagi gitu loh, apa Ya, ya. wisudanya ya, kayak ya, gitu. ya. Terus itu termasuk Kayaknya keraguan iman. semua sih. Jadi Ya. aku pun juga mengalami hal yang Keraguan. sama ya. Heeh. Hmm. Maksudnya waktu kemarin kuliah gitu kan, pas Hmm. kuliah itu aku malah sebelum skripsi. Jadi skripsi itu aku malah mantap Hmm. gitu rasanya. Wes Tapi pas yakin. sempronya ini, jadi pas sempronya tuh aku tuh udah kayak hopeless sebenarnya, karena aku kayaknya harus ngulang dulu deh, bener-benerin nilai-nilaiku baru aku bisa ngambil sempro. Ternyata waktu aku bener-bener kayak menyerahkan segala sesuatunya Hmm. Tuhan, pokoknya aku maju jalan Yes. dulu, kalau memang Nah, bisa bisa di ACC ya aku maju sempro gitu kan. Karena waktu ngambil SKS itu secara nilai sebenarnya aku belum bisa karena aku masih ada E-nya oh iya waktu iya itu iya. gitu kan. Hmm. Tuh aku pernah ngalami guys, Oh. jadi jangan jangan malu. Jangan malu, Tuh, kita harus malu. sharing. Iya. Di balik itu ada Benar. sesuatu yang Betul, betul, betul. sesuatu yang Jadi wah. kayak menurutku dengan aku punya nilai E ini tuh bukan jadi sebuah apa ya, hal yang memalukan buat aku gitu, tapi Heeh. malah bisa jadi berkat buat orang lain, bisa tak saksikan gitu loh bahwa Tuhan tuh ternyata benar-benar bisa bekerja bahkan di titik terendah kita gitu. Iya Maksudnya kayak betul 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 di betul. hal yang kita lagi jelek-jeleknya gitu kan gitu. Nah, jadi aku tuh waktu sempro itu udah kayak mau masuk ke Kaprodi gitu kan, ke Kaprodi mau ngomong nih, maksudnya kalau bisa di eh, apa ngambil sempro gitu kan, terus Hmm. sama Hmm. ininya, lah ini nilaimu aja gini kok, bla 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 bla, ya kayak Wah, ditakut-takutin iya dulu iya lah, iya betul betul. Hmm. ditakut-takutin dulu gitu, terus udah akhirnya aku ngobrol-ngobrol. Ah, Akhirnya ya wes, kamu mau 2 semester apa 3 semester, langsung digituin, oh, kamu lulus 2 semester Hmm. apa tiga iya semester iya ya iya. kalau Iya. bisa 2 semester Hmm. pak, udah diburu-buru sama orang tua. Lah yo gue yo, Terang kamu terang tuh terang terang. kamu tuh ya apa, nilainya udah tidak jelek kok gitu loh, Hmm. ya pak gitu. Ya wes ini apa, bisa daftar sempro gitu. Akhirnya wah, aku kayak Hmm. keluar keluar Seneng dari ya. ruang dosen gitu kan, kayak pulang tuh aku nangis serius, Hmm. aku nangis Oh. apa meluk mamiku gitu kan, aku daftar sempro ya, aku nangis bener-bener tak peluk akhirnya. Hmm. Wah, puji Tuhan banget sih. Hmm. Karena masa-masa perkuliahanku tuh cukup chaos ya, Hmm. jadi Ya. bener-bener kayak eh tidak bertanggung jawab terhadap kuliahku lah gitu. Ya ini open aja kan. Iya Jadi iya 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 iya. supaya supaya teman-teman juga bisa, Uters semua tuh bisa Hmm, bisa menghargai betul. apa namanya, waktunya gitu. Waktu ya. Yes. Ya, Hmm. oke. Terus selanjutnya nih, kalau misalnya kita mau sharing ke teman-teman gitu, Pastor, Hmm. gimana kita bisa Hmm. membantu teman-teman atau teman-teman yang anak-anak muda yang sekarang ini Hmm. memahami kalau kalau mereka tuh punya pertanyaan tentang iman tuh bukan karena mereka kurang percaya sebenarnya gitu. Jadi kita Hmm. tuh tetap bisa meyakinkan teman-teman tuh kayak gimana, Pastor, caranya?
Ya, jadi eh, yang aku suka tuh seperti ini. eh, kita sebagai orang Kristen atau kita sebagai pemimpin rohani ya, misal ya, Ya. kalian punya misalkan sebagai ketua Komsel, Hmm. terus bagaimana untuk supaya ngomong bahwa eh, apapun yang kalian hadapi itu it's fine gitu loh. Hmm. Bahkan iman kalian tuh harus kuat, sekalipun kalian meragukan, tapi kalian tetap harus beriman. It's fine Hmm. gitu loh. Nah, kalau saya secara pribadi, yang pasti pertama saya akan menunjukkan bahwa I'm a leader, I'm a Christian, saya sebagai orang Kristen, saya sebagai pemimpin, saya ini juga rentan. Ya. Saya ini juga juga nggak sempurna. Ya. Nah, jadi selalu ngomong bahwa bantu doa ya, aku juga lagi hadapi masalah ini nih, lagi ngadepin banyak hal nih. Hmm. Bantu doa ya, ternyata aku gagal di sini. Kan Hmm. dari orang terus ya, orang yang teman-teman kita kan tahu, oh ternyata Anda tuh juga gagal. Anda tuh pernah juga butuh bantuan doa. Orang kalau butuh bantuan doa kan berarti dia masih ada dalam keraguan-raguan juga kan. Ya. Ya. Betul. Nah, jadi oh ternyata seperti ini ya. Yes, oke gitu. Nah, makanya penting sekali komunitas yang sehat ini juga bisa membangun iman kita. Hmm. Betul. Jadi gambarannya adalah ya kita sendiri ya jangan nunjukin bahwa kita ini kayak Superman, kayak Ya. kita ini sebagai Tuhan yang Betul. sempurna, nggak Hmm. pernah meragukan, nggak pernah ngadepin Betul. masalah, semua baik-baik aja. Nah, tapi kita sendiri ya tunjukkan bahwa kita ini rentan. Ya. Hmm. Nah, sehingga mereka akan merasa aman dan nyaman gitu kan. Hmm. Mereka tahu, terus mereka akan tanya, "Eh, Kak, terus caranya supaya kakak kan pernah ngalamin keraguan gini, itu caranya bagaimana Kak?" Lah, baru cerita kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Wow. Kalau saya sih sering begini, ya terus terang saya nggak tahu. Pernah satu saat saya cerita, tolong bantu doa kami ya, kami lagi ngadepin ini. Terus Hmm. ketika kami bisa melewati itu, ada satu jemaat tanya, loh, Pastor, Pastor kok bisa melewati ini bagaimana? Saya cuma jawabnya simpel, saya nggak tahu. Saya pun juga pada saat itu gentar-gentar, tapi saya Iya. cuma Iya. Iya. taat. Saya melakukan aja apa yang jadi bagian saya dengan baik, dan saya percaya Tuhan juga akan melakukan bagiannya Tuhan yang baik. Iya. Kan ada kata supernatural kan, Hmm. 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 yang bagian naturalnya kita kerjain, Hmm. betul kan? Yes. Betul. Bagian Betul. 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 supranya itu bagian Tuhan. Ya. Kalau supra mengerjakan yang natural dikerjakan, supernya itu juga mengerjakan, jadinya kan perkara-perkara supranatural itu terjadi. Ya. Nah, saya sih selalu nggak ngerti, kayak kalau doa Hmm. pasti doa, sembahyang, menyembah Tuhan, cari tahu. Nah, Ya. tapi tetap kita melakukan ini, Hmm. Wow. melakukan bagian kita. Ya. Hmm. Wow. Itu. Ini aku mungkin mau menanyakan kalau kita kan tadi Hmm, sharing-sharing Hmm. ya, aku hmm, sama Astin sharing-sharing ini. Nah, mungkin aku juga mau menanyakan personally ke hmm, hmm, Mas Rika nih. hmm, Eh, Sebelum menjadi youth leader gitu kan, pernah hmm. mengalami keraguan apa sih? Dan mungkin setelah jadi youth leader ini mengalami keraguan seperti apa dan responnya seperti apa gitu. Ya, about life, Ya. soal kehidupan. Jadi kebanyakan kalau dulu ya sebelum nikah, waktu kita Hmm. eh, mungkin anak muda, keraguannya adalah masa depan. Hmm. Oh Hmm. nanti Hmm. nikah sama siapa, terus Ya, betul. apa namanya, eh, Hidupnya fokus gimana? kalau fokus hidupnya bagaimana, Hmm. penghasilannya bagaimana, Hmm. Ya, tinggalnya di betul. mana dan sebagainya. Nah, itu pasti jadi keraguan Hmm. karena kan kita kita nggak bisa melihat masa depan secara jelas kan. Ya, Hmm. betul. Nah, tapi ajaibnya kita punya Tuhan yang Alfa dan Omega. Dia ada di masa lalu kita dan dia juga ada di masa akhir masa depan kita. Hmm. Ya. Kalau di depan kita ini seperti kapal di tengah lautan yang penuh dengan kabut, puji Tuhannya, kita punya sang navigator, navigasi yang ajaib, namanya Yesus.
dia Iya, akan Ya. tunjukkan arahnya. betul. Nah, itu pasti keraguan. Nah, kalau setelah Hmm. nikah sekarang keraguannya juga banyak. Keraguannya banyak. Nanti bagaimana ya kalau jemaat gak bertumbuh, bagaimana kalau salah arah, salah jalan, bagaimana Mm-mm. kalau keluargaku nanti anakku bagaimana dan sebagainya. Itu pasti ada. Ya. Itu. Dan yang pasti tetap percaya Tuhan, kita lakuin yang terbaik bagian kita. Ya. Itu. Ya. Wow. Kalau perlu ya cari kehendak Tuhan. Nah, kalian mesti sekarang itu punya banyak keraguan-keraguan juga sebagai Iya. orang muda. Hmm. Ya. Nah, Ya. Heeh. lakuin yang bagian terbaiknya kalian. Jadi Hmm. begini, kalian sekalipun nggak bisa melihat, tapi kalian bisa melakukan apa yang kalian bisa lakukan sekarang dengan terbaik. Mm-mm. Hmm. Contoh nih, kalau kalian meragukan masa depan, nanti pasanganku bagaimana dan lain-lain, belum kelihatan jauh kan. Padahal usianya sudah hampir mau masuk usia menikah gitu kan. Iya. Ya. Ya. Ya, lakuin yang terbaik bagianmu sekarang ini. Banyak Hmm. banyak belajar tentang pernikahan, banyak belajar tentang membangun hidup, Hmm. terus Ya. banyak belajar untuk memperbaiki diri, make up, rajin mandi dan sebagainya gitu kan. Banyak Ya. belajar di situ. Jadi Mm. jangan asal-asalan gitu kan. Kalau kan nggak kelihatan kan belum punya pasangan, belum punya pacar, terserah dong gitu kan ya. Kalau kayak gitu ya mungkin baru dapat pasangannya umur 50 tahun mungkin ya. Jadi gambarannya seperti itu. Ya. 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 Pelayanan, kalian pelayanan oke, betul kan? Ya. Melayani Tuhan di generasi, di gereja, untuk anak-anak muda, yes. Nah, jangan jangan lupa untuk kalian bisa melayani Tuhan dengan keluargamu, Ya. terus melayani Tuhan dengan dirimu sendiri, Hmm. Hmm. terus melayani Tuhan dengan teman-teman. Ya. Nah, Ya. itu di situ, di the best aja, lakuin terbaik. Oke. Oke. Lanjut lagi nih soal kalau Yap. misalnya kita kan sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik ya pastinya ya kayak gitu. Hmm, Terus hmm, otomatis kita pasti suatu ketika atau bahkan kita setiap hari kan pasti berdoa kayak gitu kan ya. Nah, hmm, terus hmm. gimana kalau misalnya merasa kayak kok Tuhan nggak jawab doaku ya, kok doaku nggak dijawab Nah, nah ya. Nah, itu nah, gimana itu Wester responnya? ya kalau ada orang tanya sama saya kok doaku belum dijawab-jawab, saya Hmm. tanya, kamu doa apa? Ya kan, pasti kan karena Alkitab kan mengatakan mungkin kamu salah berdoa, Hmm. Ya. Oh. betul kan? Ya. Oh. Ada Nah, satu perikop hal tentang berdoa itu ya. Heeh. betul kan? Itu satu. Terus yang kedua, eh, apa yang kamu ingini dalam doa itu? Hmm. Terus yang ketiga, saya akan tanya, pasti orang saya itu pasti sudah melakukan doa ini, Pak, doa puasa, doa Heeh. ini Ya. 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 dan sebagainya gitu kan. Nah, terus kok tapi tetap nggak dijawab juga ya gitu. Terus ya saya tanya-tanya soal itu, terus doa Hmm. apa, minta apa. Nah, terus saya ngomong bahwa saya nggak akan ngomong bahwa kamu kurang iman Hmm. dan Hmm. sebagainya gitu kan. Tapi Ya. Ya. saya akan jawab gini, ya yang pasti yang pertama adalah kalau Anda tanya sama saya kok doanya belum dijawab-jawab, saya akan jawab yang pertama pastinya adalah saya bukan Tuhan, jadi tidak tahu alasannya kenapa Ya. secara konkret kan. Dia yang Tuhan yang jauh lebih tahu. Yang Hmm. kedua, doa yang baik, doa yang sehat adalah doa yang dihidupi. Hmm. Wow. Jadi tidak cuma doa yang hidup, tetapi doa yang dihidupi. Wow. Ya kan, Tuhan aku pengen punya pacar gitu kan, tapi kalau kamu nggak menghidupi doamu itu, bangun Oh. tidur asal-asalan, terus mandi ya nggak pernah mandi, cuman di kamar scroll sana scroll sini kan, Oh, kamu, aduh. kamu tidak menghidupi apa yang kamu doakan. Hmm. Nah, doa yang hidup itu doa yang dihidupi. Ya. Itu. Jadi Wow. terkadang bukan karena kurang iman dan sebagainya. Mungkin orang bilang aku sudah beriman lakuin dan itu menghidupi enggak Hmm. doa itu. Jadi Mm-mm. gambarannya seperti itu. Tuhan, Tuhan aku kepengen ngalamin financial freedom gitu kan. Nah, tapi menghidupi itu enggak. Contoh pengelolaan, Ya.
terus eh, apa namanya, giat giat bekerja, tangan yang Mm. cakap, kan, belajar. Ya. Nah, itu menghidupi enggak? Hmm. Nah, itu juga juga gambarannya seperti saya akan tanya. Nah, selama ini apa yang Anda lakukan untuk doa Anda? Ya. Sudah menghidupi apa? Hmm. Nah, itu sih. Dan yang ketiga, eh, aku yakin sih Tuhan itu selalu jawab doa kita. Ya, Mm. Bukan betul. Tuhan nggak jawab. Betul. Betul. Jawabannya itu kalau nggak sekarang, now, nanti, tunggu, atau tidak. Iya. Mungkin jawabannya kita nggak merasa nggak dijawab, Tuhan bilang nanti, tunggu. Dia udah Hmm. jawab, Ya, ya betul. kan? Ataupun Betul, tidak, betul. dia kan juga jawab. Iya. Nah, cuman permasalahannya adalah seringkali kita berdoa, kita mintanya A, Tuhan harus berinya A. Ya, Padahal betul. Tuhan bilang, nak, tunggu dulu. Kamu nanti kalau aku kasih A, kamu belum siap. Betul. Hmm. Itu. Jadi, Ya, 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 ya. eh, atau tidak. Nah, tidak. Karena ini bukan terbaik buat kamu. Iya, betul. Nah, itu semua jawaban. Iya. Yang ketiga kan ngomong seperti itu. Nah, Wah. coba koreksi lagi. Tuhan tuh sudah jawab. Iya, 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 iya. Wow. Itu Gimana sih deh? ya yang sering teman-teman atau anak muda bahkan diriku sendiri pun juga kayak gitu ya. Merasa doanya nggak Hmm, dijawab, terus iya, kecewa. iya. Tapi ada yang Hmm, menarik nih di Hmm. pertanyaan ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan nomor 6 hmm, tadi Oke. ya. hmm. Eh, ini sebenarnya cukup cukup sensitif, tapi Oke. ini Hmm, menarik hmm. kalau dibahas. Boleh, Wes, boleh. bagaimana? Cocok nih. Kalau kekecewaan terhadap pemimpin rohani, wah Wah, aduh. ini. Jadi mungkin kan pemimpin rohani kita tuh nggak sepenuhnya benar, nggak Juga manusia sepenuhnya ya. ya ada mungkin pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, dan bahkan sampai bisa meragukan apa ya, maksudnya kita yang jadi anak-anak rohaninya tuh bisa bahkan sampai mempertanyakan iman kita atau mengguncang iman kita gitu kan. Hmm. Nah, ini Hmm. gimana sih caranya kita bisa memisahkan iman kita kepada Tuhan dari kelemahan manusia dalam institusi gereja? Wah, ini Keras ini. keras ini. Jawabannya cukup fantastis. Saya nggak tahu. Fantastis. Kalau orang tanya saya seperti gini, kalau pertanyaannya itu hal-hal apa yang membuat pemimpin rohani kita ini kita meragukan dia, atau bahkan kita sudah sulit untuk percaya sama dia. Hmm. Nah, apakah cuman kelemahan atau pelanggaran? Hmm. Kalau kelemahan, contoh nih, contoh. Kalau kelemahan, semisal brother ulang tahun, tapi nggak diucapin ulang tahun, Hmm. ya kan? Hmm. Terus kita baper, pemimpinku nggak mengasihi aku ulang tahun nggak diucapin, nggak dikasihin kado, nggak ditiupin lilin. Pemimpinku padahal dia lemah dalam ingatan, atau mungkin dia pada saat hari itu dia sedang sibuk dengan keluarga. Hmm. Nah, Ya, jadi atau pelanggaran, contoh pelanggaran nih, ternyata hidupnya nggak benar. ya, 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 ya. Nah, Hmm. Hmm. dalam konteks yang mana dulu? Nah, Hmm. seringkalinya cuman karena yang kelemahan. Hmm. Hmm. Ya, Betul ya, atau ya. betul, betul. Ya. Pastor, Betul. pemimpinku kalau komunikasi nggak pernah nyambung. Hmm. Pelanggaran atau kelemahan? Kelemahan. 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 Pastor, kalau dia ngomong itu apa namanya selalu tegas, keras gitu kan, kayak galak. Hmm. Padahal padahal dia orang Batak gitu kan, kalau ngomong tegas gitu. Bukan gak marah Ya, kan, tapi tegas ya, kalau ya, ngomong. Ya. betul, 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 betul. Kayak kayak saya ini, kalau saya ngomong pasti tegas. Saya Hmm. saya pasti udah tahu bahwa saya bukan orang yang suka basa-basi. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Ya, jadi tinggal kita tahu nih kelemahan atau Hmm. pelanggaran. Hmm. Nah, kalau kelemahan, kita sebagai orang yang dipimpin, kita support. Ya, ya, ya.
ya kan? Jadi jangan malah baper, tapi Iya, support. betul. Betul. Kita juga yang dipimpin juga kita banyak kelemahan. Betul. Betul, betul. Nah, kalau pelanggaran hidupnya ada yang salah dan Mm-mm. sebagainya, nah kita sebagai orang yang dipimpin, kita jangan menghakimi, tapi Iya, kita tolong dia, kita bantu betul. dia. Ya. Nah, Hmm. tapi Wow. pasti banyak banyak hal yang ketika kalau pelanggaran kita bantu dia, kita mau tolong dia, terus kita support, bahkan kita pun juga doakan supaya apa dia bisa lepas dari pelanggarannya itu, kejatuhannya. Hmm. Nah, jadi dan itu pun responnya juga beda lagi, yaitu banyak. Nah, tapi cara singkat sih, pastikan dulu itu kelemahan atau pelanggaran. Ya, Kebanyakan itu kelemahan, bukan pelanggaran. oke. Wow. Oh, Iya sih. keren. Ini mungkin pertanyaan personal aku sih. Oke, boleh. Waduh, ini Aku tuh Aku tuh kan memang ya ini gimana sih cara cara membedakan aku tuh kadang ragu, Pastor. Maksudnya dalam arti kayak gini. Mungkin bukan meragukan iman ya, tapi meragukan bahwa apakah memang panggilan Tuhan tuh di sini gitu. Nah, Mhm, apakah dengan aku memang melanjutkan studi ini memang Tuhan ingin aku jadi ya itu hamba Tuhan gitu kan, jadi Keren. mhm, pastor gitu kan. Nah, mhm. ini nih gimana caranya kita benar-benar bisa tahu nih gitu. Ya, ya. Begini, bedakan antara profesi dengan panggilan. Hmm, Aku pendeta, aku ya. pendeta itu profesiku. Oke, Hmm. Panggilanku hamba Tuhan, panggilanku melayani Tuhan. oke. Hmm. Nah, bahkan profesiku memang aku panggilanku hamba Tuhan, melayani Tuhan di gereja. Hmm, Nah, jadi kalau semisal kalian merasa bahwa panggilan, semua orang dipanggil Tuhan, bukan ya. dipanggil kembali ke rumah Bapa ya. Tapi Belum, tapi beda-beda. semua orang itu ada panggilannya masing-masing. Hmm. Iya, betul. Dan yang saya percaya semua orang itu ada profesinya masing-masing yang Tuhan tetapkan. Iya, Hmm. betul. Betul kan? Nah, Betul. permasalahannya pasti kalian bingung adalah profesinya yang apa. Nah, Ya. kalian kalian di Good News ini juga panggilan Tuhan loh. Kalian Iya, bisa betul. kabarkan Injil, kalian bisa support anak-anak muda melalui radio. Ini Hmm. Ya, panggilan betul. Tuhan. Ya, ya, ya. Profesinya kalian di situ, Penyiar. mimbarmu itu ya di situ. Iya, Ya. oke, oke, Oh. oke. Wow. Itu. Nah, kalau masalah panggilan begini. Masalah panggilan, misal nih, kamu punya eh, anak atau kamu punya orang tua, ya Hmm. kan, mau punya mami, terus mamimu panggil, woi, gitu kan, atau, nah, fokusmu ke sang pemanggil atau fokusmu ke hal yang lain. Contoh nih, fokusnya ke, misal ketika kamu dipanggil, nah, kamu fokusmu ke dompetnya mamahmu, atau ke rumahnya mamahmu, atau ke profesinya mamahmu, atau fokusmu ke mamahmu, Ke Mamiku. mama. Heeh. ke pribadinya kan. Iya. Ya. Nah, that's right. Kalau kamu memang ada panggilan Tuhan, fokusmu jangan ke profesi, tapi fokusmu itu ke Tuhannya. Wah, mantap. Ya, Nah, ya, ya. ketika kamu fokusmu ke Tuhannya, Tuhan itu yang akan menuntunmu, meletakkanmu di mana. Oke. Pasti kamu kan akan, "Loh, tapi kan pastor, tapi kan eh, profesinya di mana kan masih ragu, nanti ke depanku bagaimana?" Udah, Tuhan itu tiba-tiba kan kamu letakkan di sini, ditemukan di sini, dan yang pasti satu, panggilan Tuhan, kamu dipanggil Tuhan, Tuhan kan ketika kamu melayani Tuhan, itu bukan untuk dirimu sendiri, Ya, tetapi untuk orang lain. Yesus pun berkata, ya, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. ya, Ya. betul. Ya kan? For other people, buat semua orang. Nah, kalian pun juga, di mana kamu diletakkan, itu bukan untuk kamu, tapi kamu tahu, kamu bisa berdampak untuk orang. Lebih Wow. kuat dampakmu. Ya. Kamu Wah. bisa bisa kabarkan Injil lebih kuat untuk orang lain. Ah, Hmm. ah. Wow. Ini.
mulai hilang sinyal ya. ya sinyalnya, tapi nggak apa-apa. Sinyal, yes, yes. Nggak Oh, apa-apa ya. Oke. nggak apa-apa. Yang penting Oke. suaranya kedengeran, Jadi Master. fokus panggil bukan pastinya. Aduh, maaf, Master. Ini Putus-putus. iya suaranya putus-putus. Putus ya. Iya, tapi tidak apa-apa. Ya, Ya, namanya juga sinyal apalagi ini lagi namanya juga mendung sinyal. ya. Iya, betul. Tapi ya apa yang disampaikan oleh Master Dika tadi, jujur kayak memberikan aku sebuah Mm-mm. panduan sih. Mm-mm. Gitu. Jadi eh bukan bener sih. Kadang bingung sama profesinya tuh apa gitu. Tapi pada akhirnya kalau memang panggilannya Tuhan di hidupku ya memang menjadi hamba Tuhan ya kayak gini tadi yang dibilang Iya, juga kita kayak gini pun betul. juga Termasuk panggilannya abad ya Tuhan gitu panggilan kan Tuhan. gitu. Tidak menentukan kamu profesinya apa, Tapi kerjanya apa. ini sih kalau aku boleh sharing dikit, aku tuh juga sebenarnya apa ya kayak nggak terlalu memperdulikan nanti aku jadi pastor atau enggak. Oke, oke. Mungkin mungkin memang punya keinginan, oh keren ya kalau jadi pastor Mm, gitu mm, kan. mm, Maksudnya mm, kayak mm. bukan keren gimana ya, tapi mungkin lebih ke aku tuh pengen pelayanan anak muda gitu Iya, 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 iya. gitu. Jadi eh tapi kalau misal pun enggak, aku udah bilang kan sama Miko juga gitu. Kalau misal aku di aku masuk lanjut studi ke S2, ya ya udah aku memang pengen menekuni itu aja gitu. Hmm. Emang emang pengen nambah ilmu aja Iya, gitu. iya, iya, betul, betul. Sekalipun nanti tidak menjadikan apa ya, maksudnya jenjang karirnya tidak semakin naik pun juga ya udah it's fine gitu. At least aku belajar untuk mendalami ini gitu. Hmm. Jadi ya kayak gitu. Jadi ya kalau memang panggilan Tuhan apa panggilan Tuhan tuh bukan di profesinya gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi kamu Waduh. kalau misal ada panggilan bisa langsung gak usah melihat kamu harus jadi apa untuk meyakini dirimu kalau oh ini panggilan Tuhan, aku harus jadi Betul. seperti ini. Gitu. Betul. Wah, Gitu. ini seru loh sebenarnya obrolan hari ini, cuman agak Iya, karena mengingus. Pastor Dikanya Nah, sinyalnya menghilang dan kita juga sudah hampir jam 6 kita menemani iya. ya hampir 1 jam. Tapi mungkin nunggu sebentar lagi ya. Siapa Boleh. tahu. Nggak apa-apa. Hastin ada yang mau di-sharingin nggak? Kalau di Ada sharing pertanyaan apa sih yang ada di kepala Hastin kalau bahas tentang ini gitu? sebenarnya tuh ini tuh ada ya pertanyaan yang harus dipertanyakan dan ini juga relate gitu loh dari aku Betul. Apa tuh? gitu ya, dimana ini kan seperti yang tadi Farel bilang kalau misalnya dunia ini kan semakin jahat ya nggak Jahat. semakin baik kayak Tuh. gitu, dan kalau misalnya kita sudah berusaha nih mengimani iman kita mendekatkan diri sama Tuhan kok ya delalah ada orang yang menyakitkan kita, Waduh. menyakiti perasaan gitu tuh kayak aduh ini gimana sih, aku sudah melakukan yang terbaik, aku sudah mengimani ini tapi kok jadinya seperti ini. Nah, ini tuh sebenarnya cukup apa ya, cukup menarik dan mungkin sering dialami juga oleh teman-teman ya. Kayak Tuh. merasa tidak adil kalau kalau misalnya apa pemikiran duniawi ini merasa tidak adil ya. Aku sudah melakukan ini banyak tapi dibalasnya tidak sama, tidak Aduh. sesuai. Gitu sebenarnya ya. Cuman Sebenarnya. ya itu sebenarnya pertanyaan yang sering dipertanyakan tapi jawaban dari narasumber-narasumber ini tuh berbeda-beda dan Betul. menarik sebenarnya. Betul, betul, betul. Ya. Kadang pandangan orang tuh beda-beda. Jadi Ya, kita benar-benar bisa kayak nambah ilmu. Oh dari A ngomongnya gini, ya dari betul. B ngomongnya gini, dari Betul, C betul, betul. ngomongnya gini. Nah itu jadi kayak kita tuh benar-benar apa ya? Jadi terisi gitu, Ya ya betul. kan? Gitu. Jadi sebenarnya itu cukup menarik ya. Mau pengen denger aja dari Pastor nih gimana ya kalau dari POV Pastor Dika. Iya. Tapi Gitu. yang kamu expect kayak apa jawabannya? Ya, ya. Tapi sebenarnya sebagian besar ini memang kita perlu tetap teguh ya Apa? untuk ya Untuk tetap apa? harus tetap melakukan Bagian kita. ya, melakukan bagian kita dengan Tulus. baik dan tulus dan terbaik gitu. Karena apa yang kita lakuin ya semuanya buat Tuhan. Nah, itu. Nah, Jadi kalaupun orang lain tidak sesuai dengan ekspektasi atau dengan apa yang sudah kita berikan, ya kita tetap melakukan itu untuk Tuhan gitu. betul. Sebenarnya kita kalau misalnya kita merasa oh nih balasannya kok nggak setimpal atau nggak seadil itu, padahal tuh Tuhan sudah kasih kita tuh lebih dari apa yang sudah kita berikan. Wis, Mudeng gak sih, mantep, gak sasa mudeng, is mudeng, gitu. mudeng. Ya 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 makasih. Aku agak mikir, tapi mudeng. Ya, Yakin? yakin. Jadi kayak kalau misalnya kita sudah Bisa kasih, diulangi? iya ya. Ini OTW nih. Jadi kalau misalnya kita ini kita ngasih, misalnya kita ngasih 100% ke seseorang kayak gitu ya. Ya,
Tapi ternyata orangnya tuh kayak membalasnya kayak cuman ngasihnya 40% 50%. ya 50% kayak gitu. Otomatis kita merasa nggak adil ya. Ya, Nggak adil tapi gini sih. kok kamu cuma ngasih segini sih kayak Iya, gitu. Kok balasannya kok seperti ini. Padahal kalau misalnya kita tuh ingat kita kalau kasih ini tuh apa ya penuh dengan untuk Tuhan. ya, Tuhan tuh sebenarnya tuh kasih ke kita tuh nggak cuman 100% bahkan kayak ratusan juta persen ke ya, kita gitu loh. betul. Gitu jadi kayak kita tuh ngasih ke orang itu nggak ada apa-apanya dengan Tuhan tuh ngasih ke kita. Iya, Makanya jadi kayak kalau misalnya ada orang yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya ya udah karena kita melakukannya itu untuk Tuhan betul, dan Tuhan juga sudah kasih ke kita yang betul. lebih banyak gitu. Ini sudah paham Pak? Paham. Nah Aku gitu belajar banget sih tentang hal itu juga ya karena kan. aku berkecimpung di hal seperti itu ya. Jadi Hmm. pelayanan, pelayanan, Ya pelayanan betul gitu kan. betul betul betul, betul. Tapi ya kayak minggu-minggu kemarin aja lah aku tuh bener-bener hektik banget. Jadi cuman Heeh. kosong tuh di hari Senin, di hari Selasa ada latihan Natal A, di hari Rabu latihan Natal B, di Heeh. hari Kamisnya ada pelayanan A, hari Jumatnya ada pelayanan A gitu kan, B gitu kan. Nah, jadi kayak aduh Tuhan, aku bener-bener secara fisikal itu capek gitu. Tapi Mm-mm. melayani itu seneng banget Iya gitu. betul Nah, betul 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 ya betul banget. puji Tuhannya aku nggak yang sampai sambat Tuhan udah dulu Tuhan gitu nggak, tapi kayak pengen ih seru ya pengen Untuk lagi gitu pelayanan. ya untuk Ah, ah, pelayanan ah, gitu ah. ya walaupun secara fisikally capek ya tapi Jelas dong. nggak apa-apa Hmm. itulah ya itu kayak Tuhan yang membalas gitu dan kadang dapat feedbacknya juga nggak yang pasti positif gitu kan Ya gitu betul. ada feedback negatifnya juga tapi ya itulah yang bikin kita jadi semakin bertumbuh gitu semakin Betul. besi menajaman besi manusia menajaman sesamanya Wih, Tadi. keren. Ya begitu ya Aduh, sayang sekali sayang gak. sekali tapi tidak apa-apa terima kasih ya buat Pastor Verdika Iya, buat waktunya itu udah sharing-sharing ke kita juga. walaupun tidak bisa closing bersama kita ya Iya, betul. tapi Asik sekali. kami percaya bahwa Mm-mm. Pastor Dika akan memberikan pesan-pesan yang luar biasa lebih lagi Iya, di betul. pertemuan-pertemuan kita berikutnya, di Selanjutnya, ya. saat-saat berikutnya. Jadi teman-teman harus stay tune terus udah dengerin kita di DTS. Betul, dan kita juga akan pamit ya karena Oke, sudah jam 6. betul sekali. Terima kasih Sudah. semuanya Yuters buat yang udah dengerin. Jangan lupa Jangan lupa apa? dengerin kita DTS di Talk Session tiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore bersama aku Hesti. Dan Farel, kami Terima kasih. pamit. Bye Bye. God bless bye. God bless you. you. Ada kalanya